Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik para teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membantah atau mengomentari tentang kritikan Gus Rumail Abbas atas bantahan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap Syekh Mahdi Ar-Raja'i, di mana beliau sangat lihai dan pandai untuk menarasikan bantahannya terhadap Kiai Imad, atau lebih tepatnya kritik ya. Akan tetapi saya punya 3 poin yang akan saya sampaikan dalam rangka mengomentari kritikan Gus Rumail Abbas atas bantahan Kiai Imad terhadap Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya beliau khawatir Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini kurang teliti dan hanya berlandaskan satu kitab yang dijadikan argumen atau referensi di dalam riset ilmiahnya. Yang pertama, saya akan katakan bahwasanya tidak satupun ulama nasab pada abad 10 ke atas yang menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi atau Ahmad bin Isa An-Naffat atau Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya putra bernama Abdullah atau Ubaidillah. Nah, ini yang perlu dicatat pertama. Kalau seumpamanya Gus Rumail Abbas mengatakan ada, maka silahkan ditampilkan supaya kita bisa sama-sama menelaah, karena kita sama-sama mengikuti diskusi ilmiah ini, walaupun kita hanya sebagai komentator, bukan sebagai aktor utama dalam polemik nasab ini. Yang kedua, Imam Fakhrur Razi itu ulama abad ke-7, yang artinya beliau mengutip semua putra-putra Ahmad bin Isa yang disebutkan secara terpisah oleh ulama An-Nasabah pada abad-abad sebelumnya, yang ternyata hanya ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Gitu loh. Nah, ini bantahan saya terhadap kritiknya Gus Abbas yang mengatakan gitu loh, bahwasanya beliau mengutip Al-Ubaidili itu hanya menyebutkan salah satu di antara putra Ahmad bin Isa yang disebutkan oleh Ar-Razi pada abad setelahnya. Artinya sebelum Ar-Razi menyebutkan 3, kenapa Al-Ubaidili tidak menyebutkan yang 2 tapi 1? Gitu loh. Nah, maka di sini kalau memang itu yang menjadi kritikan dari Gus Rumail Abbas kepada Kiai Imad gitu loh. Jadi pertanyaan saya, kitab mana yang menyebutkan Ubaidillah atau Abdullah itu sebagai putra Ahmad pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 sampai ke-10, kecuali abad ke-8 itu diambil dari kitab Al-Jundi yang bernama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Itu kitab sejarah, bukan kitab An-Nasab. Yang dikutip oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqa yang ditulis pada abad ke-10, yang kemudian beliau menginterpretasikan Abdullah itu sebagai Ubaidillah leluhurnya. Kan begitu. Ini alur ceritanya, gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga ya, menganalogikan kitab yang dijadikan referensi atau sumber penelitian dengan termometer, ya. Dan Gus Rumail Abbas ini menarasikan bahwasanya Kiai Imad hanya menggunakan 1 termometer
Harusnya beliau juga mengambil sampel termometer lain sebagai pembanding agar bisa dipastikan jika termometernya Kiai Imad itu yang digunakan untuk mengecek keabsahan nasabnya Ba'alwi itu bisa dipastikan berfungsi dengan baik dan normal. Nah, ini kan seakan-akan beliau ini ya ingin menyampaikan kepada publik bahwasanya Kiai Imad ini hanya berlandaskan satu referensi sebagai sumber argumentasinya. Oh, tidak. Kalau kita sama-sama baca di dalam buku yang ditulis oleh Kiai Imad yang bisa kita lihat di websitenya Nahdlatul Ulum, pondok pesantrennya Kiai Imad, beliau itu ketika dibantah oleh Habib Hamid Al-Ghadri, ketika berbantah-bantahan dengan Habib Hanif Al-Atas dan juga yang lain-lain, berapa referensi yang beliau jadikan hujah argumentasinya, gitu loh. Jadi bukan satu termometer yang digunakan Kiai Imad untuk mengecek suhu kualitas nasabnya Ba'alwi, tapi berbagai macam termometer yang ternyata di situ tidak satu pun termometer itu bisa mendeteksi bahwasanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi ini punya anak bernama Ubaidillah. Walaupun kitab-kitab sebelum Ar-Razi itu menyebutkan tidak lengkap seperti Ar-Razi, tidak menyebutkan secara lengkap 3 putranya, tapi kitab-kitab itu menyebutkan satu persatu anaknya. Satu kitab menyebutkan Muhammad, satu kitab menyebutkan Ali, satu kitab menyebutkan Husain. Nah, di antara sekian banyak kitab itu, tidak satu pun yang menyebut nama Ubaidillah. Oleh karena itu saya kira Ar-Razi ini kemudian mengambil rujukan dari beberapa kitab ini yang menyebutkan hanya hanya Muhammad, Ali, dan Husain, tidak ada Ubaidillah. Maka di situ Ar-Razi mengatakan bahwasanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu hanya punya anak 3 sesuai dengan kitab yang dia baca, kemudian dia jadikan referensi untuk argumentasinya menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu cuma punya 3 anak laki-laki. Kan begitu, gitu loh. Nah, demikian ya teman-temanku sekalian, apa yang bisa saya sampaikan untuk mengomentari kritikan daripada Gus Rumail Abbas akan bantahan Kiai Imad terhadap Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti, dan kita berharap diskusi ilmiah nasab ini bisa menjadi lebih aktif lagi dan juga bisa menjadi bahan untuk kita belajar tentang kaidah-kaidah ilmu nasab dari berbagai macam para alim ulama dan juga para aktivis yang meneliti di bidang ilmu nasab ini. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.